sekali semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, gitu ya? Ya, Pak. Sambil angkat tangan, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, gitu. Bisa tidak? Bisa. Oke, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Terima kasih kepada anak. Baik anak-anak sekalian, hari ini saya melihat Anda semua tersenyum, artinya Anda semua dalam keadaan yang segar bugar. Dalam arti dari rumah sudah termotivasi untuk belajar dan sudah dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Nah, perlu Bapak Guru sampaikan bahwa kita masih dalam masa protokol kesehatannya, dalam arti bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak sudah mencuci tangan? Sudah ya? Sudah, tadi Pak lihat ada 1-2 yang sedang ke sana cuci tangan. Ya, itu artinya kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Sebelumnya sudah melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Terdahulunya kita berdoa bersama-sama. Maka Bapak minta salah satu dari kalian untuk bisa memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Maria Octaviana Putri, ada ya? Ada ya? Sekarang kami mulai pekerjaan kami dan mohon kebesaran Kristus pada diri kami masing-masing hingga apa yang diberikan oleh Bapa dan Ibu dapat berkenan bagi kami. Kami yang kudus kita berpuji ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk yang memimpin doa kali ini. Yang berikut Bapak ingin bertanya, apakah hari ini semua hadir? Hadir ya? Kemarin ada yang sakit? Tidak ada ya? Semua hadir. Kalau begitu kita dalam keadaan sehat semua. Selanjutnya, anak-anak sekalian, pada minggu kemarin, ya itu kita sudah belajar tentang satu materi penting. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat angkat tangan. Ya, silakan yang di belakang. Faktor penyebab dan faktor penghambat sosial budaya. Faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, yang lengkap. Faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Gitu, faktor penyebab perubahan sosial budaya itu apa? Ini tidak belajar, ini buka-buka. Ya, oke. Apa kira-kira salah satu faktor penyebab? Ada lagi yang tahu belakang? Bertambah dan berkurangnya penduduk. Oke, bagus. Ya, bertambah dan berkurangnya penduduk. Ada lagi yang lain? Penemuan baru. Penemuan baru. Ada lagi? Konflik. Konflik. Ya, baik. Masih ada? Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ya, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Masih ada di belakang? Keterangan. Peperangan. Baik. Tentu kalian masih ingat itu. Ya, itu faktor apa tadi? Perubahan sosial budaya. Kalau begitu ada lagi faktor lain. Faktor penghambatnya itu apa? Coba yang di belakang. Ya, yang Kehidupan masyarakat yang tersalib. kehidupan masyarakat yang terasing, ya, suku-suku terasing. Mereka itu masih sangat tradisional. Sehingga ketika ada perubahan atau ada perubahan yang masuk, mereka tidak terpengaruh dengan perubahan, masih teradaptasi dengan mereka punya budaya setempat.
masih sangat kuat dengan nilai 2. Oke, itu materi-materi kemarin yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari materi yang baru. Semua sudah lihat di sana ya, Pak sudah tayang. Sudah ya? Oke, coba kalau baca materi apa? Globalisasi. Wah, sedikit ya, segar-segar pagi-pagi masih. Ya. Globalisasi. Globalisasi, ya, globalisasi. Pada materi ini Anda lihat ada ilustrasi. Gambarnya kira-kira apa ini? Ya. Ini ada manusia yang penuh bola bumi. Ya. Ini menggambarkan apa sebetulnya? Ya. Kalau kita bahasakan seperti apa dia? Ini judul besar, ya. Ya, ini bisa ya. Seperti apa? Ya. Wah. Baik, ini seolah-olah menggapai bumi ya. Ya. Menggapai, menguasai, ingin menguasai bumi. Menggapai. Dia perlu ingin jatuh tidak? Tidak ya, ini ilustrasi. Jadi kurang lebih soal materi yang akan kita pelajari tentang ini. Oke, yang berikut. Pada materi globalisasi kita akan mempelajari hal-hal menyangkut globalisasi itu sendiri dengan tujuan. Kita lihat satu-satu. Yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian globalisasi dengan benar. Apa pengertian itu? Konsep dari globalisasi ini. Mendeskripsikan pengertian globalisasi dengan benar. Jadi kita kalau misalnya kita pelajari itu, kita harus tahu tentang konsep itu. Dan globalisasi itu apa? Apa sebenarnya globalisasi? Yang kedua, yaitu mengidentifikasi dua faktor pendorong globalisasi dengan benar. Kita coba kenal itu, mengidentifikasi faktor pendorong apa yang menyebabkan sehingga globalisasi itu bisa kita alami sekarang. Ada faktornya. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis bentuk-bentuk globalisasi dengan baik. Ya, menganalisis bentuk-bentuk globalisasi apa saja yang sekarang kita alami atau yang berkembang di dalam masyarakat. Tentu saja kita alami, tapi kadang-kadang entah sadar atau tidak merasakan bahwa ini adalah globalisasi. Itu menganalisis apa saja yang ada di dalam. Lalu yang keempat, memberi contoh bentuk-bentuk globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kita, globalisasi sedang ada dan sedang kita alami. Nah, dari waktu ke waktu ada. Oke, ini 4 hal utama yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari globalisasi. Jadi sekarang pusat perhatian kita hanya kepada itu, globalisasi. Globalisasi. Lanjutnya. Jelas gambarnya? Jelas ya? Oke Pak, mau tanya. Kalau kamu bilang jelas, yang ini gambar apa? Apa saja dia bilang? Ya? Wah sedikit. Laptop, bagus. Ya. Apalagi ini? Apa? Globe, ya. Globe. Masih banyak. HP, ya ada HP di sana. Terus ada lagi yang lain. Ini apa? iPad, ya bagus. Ada banyak hal di sana. Ini dan ada globe, ya. Sebentar kita akan pelajari kenapa sampai ada HP, ada masih ada satu yang belum disebutkan di sini. Ya? Tangan. Oh, tangan. Ya. Oke, jelas tangan, ada tangan. Tapi masih ada lagi. Ya? Di belakang?
Ya. Oh ya, oke. Baik, jadi ada banyak hal tentang itu. Jadi ada HP, ada iPad seperti yang kamu sebutkan tadi, ada Globe, lalu ada tangan tadi. Ya, tangan itu dia sedang operasikan itu semua. Ya. Bapak Tipa, ya sebelum kita lanjut, ada satu dua informasi sebentar nanti. Ya, jadi sejak awal tadi Bapak buat penilaian. Jadi ada penilaian proses nanti. Ada penilaian proses, waktu diskusi, nanti Bapak ada jalan dari kelompok-kelompok. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan dan pengetahuan. Ya tentu saja nanti dari hasil kita nanti. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kita sudah dapatkan itu, gambar-gambar ini menggambarkan secara keseluruhan ya tentang globalisasi. Apa hubungan HP dengan bola bumi, apa hubungan ini ya iPad, lalu laptop tadi. Tetapi jangan lupa kita lihat ini. Di sini seperti ada jaring-jaring ya. Ini sebetulnya jaringan. Tadi tidak sebut tiap hari biasa main HP, tetapi tahu jaringan itu sebetulnya ilustrasi bukan jaringan, ya, jaringan internet, ya, yang kita biasa bermain HP, tekan-tekan HP, ya tidak lama kalau listrik padam putuslah sudah. Kadang orang stres karena tidak bisa mengakses informasi baru karena jaringan. Oke, lanjut. Yang berikut. Jelas toh? Jelas. Yang pertama tentang pengertian globalisasi. Sebelum kita diskusi, disajikan materi secara umum. Ya, nanti kita akan mendapatkan beberapa konsep tentang globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, dan yang lebih rinci nanti kita akan lihat pada hasil diskusi nanti. Yang di sini, ya. Coba Anda bacakan di sana yang di atas judulnya. Pengertian globalisasi ya, pengertian globalisasi. Ada yang mau membacanya pengertian globalisasi? Itu, ya itu. Globalisasi. Buat sedikit supaya teman-teman bisa dengar. Ya. Globalisasi dari kata global yang artinya universal atau bersifat melingkup seluruh dunia. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses sosial, proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain demi mewujudkan satu tatanan kehidupan yang baru dengan menyingkirkan batas-batas geografi, ekonomi, budaya masyarakat dan budaya masyarakat. Oke, baik. Globalisasi itu dari kata global ya, global ya, yang artinya universal, bersifat umum. Globalisasi sendiri merupakan satu proses sosial, proses yang terjadi dalam masyarakat, yang terjadi antara satu manusia dengan manusia lainnya, atau sering orang sebut dengan satu individu dengan individu lainnya, satu individu dengan kelompok dengan kelompok, seperti yang kita pelajari pada interaksi sosial. Gitu. Lalu ya proses sosial dan proses sejarah. Ya, proses sejarah. Berarti kejadian itu terjadi, ya peristiwa itu terjadi dari waktu ke waktu. Ya, dari waktu ke waktu. Jadi dulu kita lihat keadaannya bagaimana, ya. Misalnya orang jalan kaki, setelah itu dia buat apa, ya dia menggunakan apa, tapi sudah capek, ya dan seterusnya perkembangannya sampai dengan sekarang itu seperti apa. Selanjutnya proses alamiah yang membawa seluruh bangsa dan negara dunia makin terikat. Dulu kita merasa jauh. Oh saya di Hewa, saya di Boru, saya ini di Amerika, yang teman saya ada di Malaysia. Tetapi sekarang kita merasa bahwa
kita sudah semakin dekat, semakin terikat. Kadang dia makan juga dibilang saya makan dulu. Ya, misalnya saya ada di sini, bapak saya ada di Malaysia, saya mau makan, selamat malam bapak. Ya, hanya dengan alat atau media yang kita gunakan, berarti kita merasa terikat. Nah, terikat. Bisa mengerti? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Jadi proses alamnya, ya. Lalu akan membawa seluruh bangsa dan negara ini makin terikat dan sudah satu sama lain dengan mewujudkan satu tatanan kehidupan yang baru dengan meninggikan batas-batas geografi. Tadi batas-batas geografi wilayah kita berjauhan, tidak dekat. Ya, satunya Indonesia, satunya Malaysia, satunya Indonesia, satunya Singapura, satunya Indonesia, satu lagi di Amerika. Berarti ini batas-batas geografis. Tetapi dengan adanya globalisasi kita merasa tetap, walaupun secara fisik kita berjauhan. Oke, menyingkirkan batas geografi, ekonomi. Ya, dulu kita misalnya jualan pisang, ya saya jual pisang ke Pantai Tua, dekat saja, dekat. Ya, saya hanya kenal orang Pantai Tua. Sekarang saya menggunakan media, sekarang saya butuh HP Oppo misalnya, tinggal klik, minggu depan HP-nya datang atau besok sudah tiba online. Ya. Beda tidak dengan dulu? Beda ya, sangat berbeda. Ya. Itu dalam hal perdagangan, ya, ekonomi dan sebagainya. Kebudayaan pun seperti itu. Kebudayaan. Orang datang dari satu tempat ke tempat yang lain, dia membawa serta dengan kebudayaannya. Dia dari Eropa misalnya, dari Eropa dia datang dengan anting-antingnya yang panjang-panjang yang tinggi 1 meter misalnya. Tidak lama kita yang di sini kita bilang bagus juga ya. Akhirnya kita tiru. Anting juga, pertama antingnya pendek. Hari kedua dia ini masih kurang nih. Hari ketiga dan seterusnya tambah sekolah lagi. Ini budaya kita sudah mulai tergeser. Ini juga termasuk salah satu dampak daripada globalisasi. Tapi kita masih pada konsep ini. Kita lanjut. Yang kedua, paling belakang, coba baca coba. Ciri khas globalisasi. Lanjut terus, ciri khas globalisasi itu bagaimana? Tidak ada batas ruang dan waktu. Hubungan ketergantungan dalam bidang ekonomi. Penambahan interkultural. Penambahan interkultural. Baik, kita lihat satu persatu. Tidak ada batas ruang dan waktu. Tadi Pak sudah sedikit. Tidak ada batas ruang dan waktu. Tidak terbatas pada wilayah, misalnya di SMP 3 bulan kita. Hari ini saya bisa menghubungi siapa saja di tempat yang lain. Kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Saya tunjukkan situasi atau kondisi saya di tempat saya. Nah, hari ini juga mereka yang ada di tempat lain bisa tahu bahwa mereka di sana keadaannya seperti ini. Terkadang kita di sini misalnya ada peristiwa kematian. Dan juga kita yang dekat tidak tahu, tapi orang yang ada di tempat lain mereka sudah tahu. Ya, ini salah satu bentuk. Ya, jadi tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kalau dulu orang tunggu suratnya berbulan-bulan baru tiba. Jadi orang di sini sudah 40 hari, baru dia di sana tahu sudah meninggal. Tidak terbatas pada ruang dan waktu. Nah, waktunya dulu lama, sekarang hari ini terjadi, hari ini juga orang bisa tahu. Ya, itu. Yang berikut, hubungan ketergantungan dalam bidang ekonomi. Ketergantungan dalam bidang ekonomi. Karena peristiwa atau yang kita sebut dengan globalisasi ini, ya, ciri khasnya
hubungan ketergantungan dalam bidang ekonomi. Ya, ada wilayah yang memiliki surplus barang misalnya, surplus berlebihan, banyak cadangan. Dia punya beras itu lumayan luar biasa. Ada juga yang tidak, ada juga yang kurang. Maka yang surplus tadi itu bisa membagikan kepada mereka dengan jalan perdagangan. Ya, jalan ekonomi perdagangan. Ada misalnya Indonesia kurang beras, Indonesia bisa buat apa? Di negara lain yang memiliki surplus. Dia buat apa? Dia buat impor. Hebat. Ya, dia impor. Untuk menunjukkan dalam negeri. Ya. Dan ada ketergantungan yang kurang atau belum memiliki sumber daya yang tadi, dia akan bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan yang bisa sesuatu. Kita lanjut penambahan interkultural, antar kultur budaya. Ya, berarti ada penambahan budaya dari luar masuk atau yang kita punya, ya kita bawa keluar akan menambah budaya bagi wilayah yang baru, penduduk atau masyarakat yang baru. Itu penambahan interkultural. Ciri khasnya ada 3 tadi, tidak ada batas waktu, globalisasi, dan ya. Jadi dia tidak kenal bahwa ruang ini saya cukup di sini, tidak. Ya. Namanya globalisasi itu mendunia, universal. Lalu hubungan ketergantungan dalam bidang ekonomi itu juga tadi sudah dijelaskan. Lalu penambahan interkultural. Selanjutnya berikut faktor penyebab. Faktor penyebab itu kita lihat semua ada 3 ya. Ada 3 atau? Ada 3. Coba baca. Faktor penyebab. 1. Pengembangan dalam bidang teknologi dan informasi. 2. Kerjasama bilateral dan multilateral. 3. Adanya sistem transportasi yang tangguh. Bagus. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu apa coba? Perkembangan teknologi dan informasi. Sudah lihat gambarnya? Banyak ya? Banyak. Coba gambar apa saja? Yang pertama di sini, lalu yang pertama yang sebelah kiri. Wah sedikit. Surat. Itu tidak surat, ada surat ya? Ya? Agak kurang jelas. Anda lihat kertasnya. Kalau surat itu sudah tertulis. Tapi kalau yang masih kosong itu kertas. Oke. Coba yang ini lagi. Apalagi ada printer, ya ada printer di sana. Ya. Oke. Ini menurut dia lihat. Ya, yang lain pasti dia punya pengamatannya berbeda. Aku punya apa? Komputer. Ya bagus. Komputer. Ini TV. Ya televisi. Oke. Berikut di belakang. Apa lagi? Kalau di sini sudah selesai, coba yang sebelah sana. HP. Dalam setiap hari pegang HP itu. Dan kalau lihat kita langsung tahu ini. Apa? iPad. Ya. Oke, yang di sana. Laptop harus. Baik. Kita lihat sama-sama perkembangan dalam bidang teknologi. Apa yang bisa dapatkan dari perkembangan teknologi yang dimaksud? Dari zaman ke zaman, dari lihat coba di sana gambarnya, ya.
Jadi saya hanya salah satu gambar. Kalau dari zaman ke zaman kembang ini bagaimana? Itu bisa digambarkan. Siapa yang bisa? Kalau dari zaman ke zaman. Artinya sekarang yang kita rasakan, oh dulu seperti ini, sekarang begini. Nah, ada perubahan. Nah, dari namanya perkembangan seperti itu. Ada yang bisa? Kita baik, sekarang Pak, misalnya sekarang yang lihat di sebelah sana teknologi informasi itu dulu, yang ini salah. HP, misalnya. HP itu, ya, dimanfaatkan untuk apa? Dan mencari informasi, apa lagi? Mencari informasi. Itu tentu saja dengan internet, ya, mencari informasi yang lain apa lagi? Ya, dan mengakses internet tadi mencari informasi. Ada lagi yang lain? Apa itu? Apakah hanya cari itu saja? Yang lain? Ya, untuk komunikasi ya. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi. Yang kedua tadi banyak hal. Sekarang sebelum ada HP itu apa? Surat ya? Surat. Sebelum ada surat? Tidak ada. Masa tidak ada? Itu cara-caranya bagaimana? Ya? Ya, caranya berbagi pos. Ini bagaimana berbagi pos? Ini ngomong soal perkembangan dalam bidang teknologi. Dulu sebelum ada surat apa? Ya? Ya, ini kan komunikasi lisan. Malah ada yang dengan bahasa-bahasa isyarat, ya sebelumnya ada. Dengan bahasa isyarat, sebelum orang kenal bahasa dari situ. Jadi perkembangan dari waktu ke waktu, ya mengalami perubahan. Orang merasa bahwa pegang surat ini, ya kita harus pindahkan dia dari satu tempat ke tempat lain. Yang namanya HP. Lalu kita mulai seperti ya SMS, dalam WA, sekarang PC, ya macam-macam. Ya, ini kan perkembangan. Ya, perkembangan dalam bidang teknologi. Lalu yang berikut, misalnya komputer ini. Komputer ini perkembangan teknologi. Komputer. Ya, sama seperti laptop. Ya, sama seperti laptop ini komputer. Ini sering orang komputer ini, ya laptop. Nah, ini yang selalu ada di kantor, ya. Sudah lihat komputer? Sudah ya? Malah selalu bersama laptop. Apa namanya komputer ya? Sering ada praktek di sana, IT selalu lihat laptop. Oke, ini yang pertama perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi. Selanjutnya. Oke. Kerjasama bilateral dan multilateral. Ada yang tahu bilateral apa, multilateral apa? Oke, ayo. Siapa yang tahu bilateral, multilateral? Bilateral itu misalnya yang gimana? Mana? Ada bisa kuat. Suaranya itu lantang. Kita begitu kok. Ya. Kerjasama bilateral adalah kerjasama lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Mungkin ada yang ingin memperbaiki pendapat di sana? Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Sekali lagi, kerjasama bilateral adalah? Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Ya, kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Itu bilateral. Lalu yang multilateral bagaimana? Ya, ini saya lihat mau jawab.
multilateral. Ya, orang lain dulu. Coba ada yang mau jawab? Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara lebih dari 2 negara. Lebih dari 2 negara, ya. Antara satu negara dengan negara-negara yang lain, ya, artinya lebih dari 2. Yang B, ingat saja, B itu 2. Ya. Kalau multi itu banyak, ya, banyak negara, satu negara dengan beberapa negara, itu multi. Sedangkan bilateral, ya, kata kuncinya hanya itu. Ya. Oke, di sini ada gambar, ya. Ada gambar potretnya Bapak Jokowi bersama dengan beberapa pemimpin negara lain. Itu buat apa kira-kira? Dalam hubungan dengan yang kita sebutkan tadi bilateral, multilateral, sama, ya, sama, ya. Mereka mungkin dalam satu kesempatan bertemu, ya, dalam pertemuan terkadang itu ada konferensi tingkat tinggi, nah, ada lagi pertemuan lain yang dalam bidang ekonomi. Terkadang kita punya presiden itu harus turun dari satu pergi berkunjung ke satu negara atau negara-negara lain untuk menjalankan kerjasama. Jadi kerjasama itu boleh bilateral maupun multilateral. Berikut yang ketiga. Ketiga apa? Adanya sistem transportasi yang canggih. Adanya sistem transportasi yang canggih. Canggih itu lawannya apa? Ya? Canggih. Canggih itu modern, ya? Iya. Modern. Kalau modern itu lawannya apa? Tradisional. Hebat-hebat, ya, yang tradisional. Di sana ada banyak gambar itu. Ya. Mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling mewah, yang paling modern. Nah, siapa yang bisa mengurutkan itu? Yang paling sederhana apa dan digambar di sana? Lalu yang paling tinggi sampai dengan yang paling modern. Kereta kuda. Kereta kuda, ya. Yang pertama kereta kuda. Setelah itu apa lagi? Beca. Ya. Sepeda. Motor. Lalu apa lagi? Mobil, ya. Mobil. Terus ya. Mobil sama, mobil. Nah, pesawat, ya. Tidak tahu besok apa lagi. Yang paling canggih pesawat. Baik. Kita di sini memang tidak lihat pesawat, tapi yang ada pada kita misalnya mobil, apa lagi, motor, ya. Itu menurut kita sudah canggih, ya. Untuk wilayah kita, mungkin wilayahnya orang ada pesawat di sana, kebetulan mungkin ada situ ada lapangan terbang, ya, sehingga tiap hari mereka selalu melihat pesawat. Siapa yang sudah lihat pesawat? Pasti semua sudah lihat, ya. Dari dekat? Belum. Hanya dari jauh. Oh, lihat di udara. Ya. Semua kita sudah lihat. Ya, walaupun kita dulu itu hanya dengar dengan pesawat, tapi sekarang dengan gambar kita sudah tahu pesawat. Ada yang sudah dari pesawat? Belum, ya? Nanti besok-besok pasti bisa. Besok-besok seperti kita numpang ojek. Nah, tiap hari dengan ojek bisa dengan pesawat. Kalau orang tua mereka dari satu wilayah ke wilayah lain pakai pesawat. Pergi belanja pakai pesawat. Malah babi naik pesawat. Ya, itu wilayahnya mereka. Karena topografinya yang tidak memungkinkan untuk lalu lintas darat, maka digunakan pesawat untuk alat transportasi. Oke, lanjut. Ada yang senang lihat gambar? Pasti semua senang, ya? Senang. Ada yang mau seperti itu? Tidak. Tapi saya lihat ada di sini yang
hampir seperti itu. Ya, hampir seperti itu. Ya. Baik, ini budaya orang Eropa ya. Orang Eropa. Kalau kita lihat manusianya juga muka-muka Eropa, bukan muka Indonesia. Itu artinya mereka punya budaya berbeda dengan Bisa. tetapi di Indonesia juga ada orang yang mau seperti itu dan sudah banyak, malah itu sudah merambah ke desa-desa. Rambutnya tiap hari seperti ini, ya, dan mungkin besok untuk lain lagi. Ya. Tapi apakah itu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia? Mau seperti itu atau tidak? Tidak. Kita punya budaya, kita harus mencintai itu. Ya, mencintai budaya kita sendiri. Sehingga suatu ketika orang Barat juga, orang Eropa juga bergantian. Oh, orang Indonesia seperti ini, saya juga tidak mau seperti saya punya lagi. Saya coba ikut budayanya orang Indonesia. Karena sebetulnya lebih bagus, lebih alamnya ketimbang seperti ini. Hari ini lain, besok garis lagi. Tetapi kecenderungan kita, lihat, ya, main bola saya harus gunting ini. Ya. Bikin plat, lalu garis-garis di sini, tulis nah. Ya. Saya harapkan supaya kita di sini tidak itu ya. Tidak boleh ya? Ya. Kita harus cegah, minimalisir budaya-budaya yang sesuai dengan jati diri masing-masing. Oke, budaya ya, bentuk-bentuk globalisasi budaya yang pertama. Jadi sekarang ya, kita alami bahwa dengan adanya globalisasi orang keluar masuk seperti biasa, bebas, kita datang bawa budayanya, lalu budaya itu masuk dan merambah budaya kita. Kita juga kalau misalnya senang dengan budaya itu, ya ingin seperti mereka, lalu kita mulai meniru, malah menggunakan budaya itu. Akhirnya budaya kita mulai bergeser, bisa seperti itu ya. Tapi kita bisa itu tidak seperti ya. Kita tetap mempertahankan budaya kita. Apa yang kita lihat, kita alami, yang dibawa oleh orang Eropa, yang baik itu perlu kita contohi, tapi yang kurang baik itu perlu kita hindari. Ini salah satu contoh globalisasi budaya. Masih ada banyak contoh yang lain. Sebentar kita diskusikan. Anda perlu kita lagi. Yang berikut, globalisasi di bidang komunikasi. Tadi kita sudah sebut. Ada yang bisa mengulang, ya di bidang globalisasi, di bidang komunikasi itu seperti apa yang kita lihat. Ya. Yang tiap hari kita, ya ini misalnya ini HP bagaimana? HP ya, ada HP itu kita halo, ya cetak di sana juga halo. Akhirnya sampai ke kamar kecil juga halo di dalam. Karena juga sudah terbiasa pegang ini. HP tidak mau lepas, tapi buku boleh dilepas. Apa seperti itu? Boleh ya. HP boleh ditinggalkan, tapi buku tiap hari harus kita jemput. HP juga bisa membantu kita untuk bisa memperkaya ilmu kita, ya yang kurang di dalam kita cari di internet, kita akses informasi dan pada akhirnya kita dapatkan informasi tentang pengetahuan yang tidak terakomodir dalam. Dan buku ini bukan berarti bahwa 100% lengkap, tidak juga. Orang yang biasa membaca buku pengetahuannya banyak, tetapi terkadang juga ini terbatas. Nah, yang ada dalam buku dia bisa belajar dari tempat lain. Oke, ini globalisasi di bidang komunikasi seperti HP. Masih ada lagi. Bentar. Globalisasi di bidang teknologi. Kita lihat semua, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira apa maksud daripada gambar. Ada yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu?
Silakan. Dari ilustrasi ini, siapa yang bisa? Ini coba. Mudah dalam berbelanja. Buat sedikit ya. Ya, tidak perlu ke pasar atau ke mall. Ya, maaf. Ya. Untuk berbelanja, tapi sekarang dengan cara apa? Belanja online. Ya, ini sebetulnya gambaran belanja online. Ya. Ada yang sudah pernah itu belanja online? Ada yang sudah pernah? Ya, di antara kalian ini ada yang sudah belum? Belum coba? Sesekali coba. Ya, penting itu. Sesekali coba. Jadi tinggal klik, ya, lihat harganya berapa, klik, ya. Biasanya banyak yang pakai COD. Ya. Nanti barangnya datang baru bayar. Ya, yang penting punya email sendiri. Banyak yang tahu, mau kosong semua. Ya, banyak yang tahu. Ya, ya gitulah. Sekarang beda dengan dulu. Ya, sekarang kita perlu. Dulu orang harus jalan kaki dari sini ke bumi, ke pasar baru beli baju. Sekarang tidak lagi di tempat. Ya. Tinggal tekan. Besok dia tiba. Tinggal bayar uang ini. Bawa pulang uang. Saya punya barang. Selesai. Jadi gampang toh? Jadi gampang. Ada ukuran tidak? Ada. Oh, banyak tidak? Banyak ya? Banyak. Ini globalisasi di bidang ekonomi. Harus. Globalisasi di bidang pengetahuan dan teknologi. Ini dia buat apa di sana? Coba silakan. Ya, belajar ya, belajar menggunakan. Belajar menggunakan laptop. Harus belajar menggunakan laptop. Tentu saja laptop itu sudah dilengkapi dengan jaringan internet ya. Kalau hanya laptop saja tidak bisa ada jaringan internet. Jaringan internet menghubungkan satelit dan sebagainya gampang itu. Kita sudah ini. Untuk baca, misalnya kita belajar tentang globalisasi. Ketik saja globalisasi dengan begitu kita lagi muncul globalisasi pengertian bentuknya, dampaknya dan seterusnya. Kita belajar saja dari rumah. Ya, sama seperti ramai terbuka sekarang. Ya, online. Kalau dulu biasa kegiatan seperti ini, bahwa mereka harus pergi ke tempatnya. Kalau saya, ya, bapak sekarang itu universitasnya di Makassar. Nah, universitasnya di Makassar. Jadi dosen pengajarnya di sana. Nah, tinggal di rumah. Di rumah baru kita belajar. Tiap hari bertemu dengan mereka. Ya, ini adalah bentuk daripada apa di sana globalisasi di bidang teknologi. Kita hanya melihat mereka dari kamera saja di situ. Bukan yang seperti ini. Dia dosen juga lihat saya, ya, dan komunikasi seperti biasa. Ya, tiap hari masuk ruang kelas. Ya, tetapi ruang kelasnya di situ, ya, itu sering orang sebut dengan tatap maya, dan tidak sebenarnya ya, kita hanya menggunakan alat, ya, alat kalau kita menggunakan itu, lalu kita belajar. Sudah kurang lebih 4 bulan, mereka sudah sampai dengan selesai. Begitu juga potret pendidikan kita nanti di kemudian hari. Satu ketika kita tinggal di rumah. Atau berapa persen di sekolah, berapa persennya di rumah. Sekarang sudah mulai digalakan itu di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu 40%-nya ada di kampus. Sementara 60%-nya ada di tempat masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara online. Satu ketiga juga seperti itu. Sehingga sekarang
senang Bapak melihat kau sudah bisa operasi ini. Saya tahu kamu di sekolah pegang laptop. Nah, laptop itu orang jual di pasar, itu biasa. Ya, sekarang kita anggap bahwa ini masih barangnya, tapi harusnya itu kebutuhan. Setiap peserta didik itu harus memiliki laptop. Nah, sehingga guru sampaikan, oh besok kau belajar ini, saya masuk di luar jam sekian, tidak di rumah. Kita setelah selesai dengan seragam, kita duduk di kursi, pasang laptop, selesai. Jadi enak dong? Ya, enak, lebih bagus. Ya, tetapi bukan berarti Pak suruh tahu. Mulai besok di rumah. Ya mungkin ya. Jadi kita sudah punya sekolah, ya. Baik. Yang berikut di bidang transportasi, globalisasi di bidang transportasi. Tadi sudah sebut ya, ini ada pesawat, dan kereta api dan sebagainya. Tapi kita di sini punya alat transportasi juga yang ada di sana mungkin tidak ada. Kita di sini. Yang ada apa tadi ya? Mobil ya, yang ada mobil. Apa lagi? Apa lagi? Sepeda. Ya, ada dong kartu. Tidak ada ya, yang kita miliki hanya 3 itu. Nah, tetapi 3 itu juga merupakan alat transportasi. Oke. Selesailah. Baik, sekian banyak yang kita bicarakan tadi itu perkembangan. Nanti kita diskusikan ada hal-hal penting yang Bapak persiapkan. Sekarang kita duduk kelompok seperti yang sudah Bapak lakukan. 1, kelompok 2, kelompok 3. LKPD. Baca LKPD-nya baik-baik, lalu kerjakan di dalam. Saya tidak perlu pada proses. Baik, di sini begini. Setelah Anda mendiskusikan itu, lalu tentukan salah satu teman untuk boleh mempresentasikan. Nanti maju di depan ya, maju. Lalu yang lain akan menanggapi hasil presentasinya setelah teman itu. Sambil berdiskusi, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak. Bisa ya? Silakan. Lihat itu, baca petunjuknya baru dikerjakan.
Baik, nomor 1 itu jelaskan pengertian globalisasi menurut pendapat Anda sendiri. Jadi tidak dari buku ya, kalau boleh baca dari dalam buku, tapi dibuat redaksinya sendiri sehingga menghasilkan satu konsep globalisasi berdasarkan bentuk bersama. Dan tidak lurus-lurus seperti dalam buku. Maksudnya supaya Anda sendiri mengerti tentang globalisasi, jangan sampai dalam buku Anda mengerti. Lalu yang kedua, jenis faktor penyebab timbulnya globalisasi. Faktor penyebab. Tulis di dalam kotak itu. Lalu yang berikut, tulis dalam bentuk globalisasi yang sedang dihadapi Indonesia. Tempat yang nyaman. Satu saja. Layak usaha. Bisa dari yang ada buku lain yang tentang globalisasi. Buat dulu dia punya yang bagus ya, buat gulaman dulu ya, hasilnya misalnya bisa ada yang punya HP segerakan itu internet di bawah, di bawah takut. Saya disuruh menganjurkan supaya bawa HP. Ya, saya tidak larang bawa HP, kecuali dimanfaatkan atau disalahgunakan. Saya senang kalau kamu bawa HP. Nanti kali berikut bawa HP ya. Saya juga lupa kemarin. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Di sini? Tidak ada ya?
Sudah selesai? Oh, satu kan? Ya. Sudah satu nomor. Iya. Dua. Dua. Kelompok tiga. Tiga ya. Baik, kita masih punya waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi untuk kita presentasikan hasilnya.
ini ada di Oke, waktunya selesai. Kita tetap pada posisi yang sama. Nanti ketua kelompoknya maju berdiri di depan lalu presentasikan posisi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kelompok, misalnya kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya, lalu kedua kelompok yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Dan kalau misalnya tidak ada tanggapan, ya disampaikan bahwa kami sependapat dengan kelompok 1, tetapi kami ingin menambahkan dari sini misalnya. Pendapat kelompok 1 seperti ini, kami ingin menyampaikan atau kami kurang sependapat dengan kelompok 1 tentang apa yang disampaikan pada poin ini. Menurut kami seperti ini, lalu nanti saya kembali. Oke, kita mulai. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang dipercayakan silakan bangun, maju berdiri di depan kelas, lalu presentasikan. Silakan kelompok 1. Waktu kita terbatas. Nomor 1, silakan. Ada kelompok mana yang mau lebih? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 saya lihat sudah siap. Nah, kita sudah selesai. Kelompok 1 silakan. Jadi sampaikan kepada teman-teman, saya mewakili kelompok 1. Lalu bacakan pertanyaan apa, jawabannya. Baik, kita mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Kelompok 1 diberi kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan pengertian globalisasi menurut pendapatnya sendiri. Globalisasi adalah proses masuknya informasi, pikiran, gaya hidup, serta teknologi ke ruang lingkup dunia. Nomor 2, tulislah faktor-faktor penyebab timbulnya globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Pertama, perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi. Kedua, adanya sistem transportasi yang canggih atau tradisional. Nomor 3, tulislah bentuk-bentuk globalisasi yang sedang dialami oleh manusia dalam kehidupan sekarang, sertakan pula contohnya masing-masing. Pertama, globalisasi bidang budaya.
kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang. Kesimpulan, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, Bapak beri kesempatan kepada kelompok lain yang boleh menanggapi apa yang disampaikan. Kelompok 2 ada pertanyaan atau tanggapan terhadap hasil yang diperoleh kelompok 1. Silakan kelompok 2. Yang bertanya berdiri atau yang menanggapi hasilnya. Silakan. Sependapat dengan kelompok 1, berarti tidak ada pertanyaan. Tidak ada tambahan? Tidak ada. Oke, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3. Ada atau tidak? Ngomong saja. Tanya, nanti saya yang jawab. Ya, ini menanggapi apa yang disampaikan. Belum. Silakan. Contoh. Ya, kelompok 3 menanyakan contoh globalisasi di bidang ekonomi. Bagaimana? Silakan. Kelompok 1. Tadi sudah dibaca globalisasi di bidang ekonomi, contohnya apa? Sekarang silakan Anda menjawab. Kelompok 1. Globalisasi di bidang ekonomi. Nah, yang Anda temukan setiap hari tidak perlu lihat di dalam buku, itu selalu ada tiap hari. Ya, silakan. Buat sedikit. Misalnya perdagangan bebas itu mereka beri contohnya perdagangan bebas. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Oke. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Sebelumnya kita aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Kelompok 2, ya. 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok saya dari kelompok 2 mau mengakui hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan pengertian globalisasi menurut pendapatmu sendiri. Globalisasi adalah suatu proses sosial, proses sejarah atau proses ilmiah yang dapat mengikat satu negara dengan negara lain dengan menyingkirkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Tulislah faktor-faktor penyebab timbulnya globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi semakin cepat dan mudah, transportasi semakin canggih, perkembangan dalam bidang teknologi informasi, kerjasama bilateral dan multilateral. Nomor 3. Tulislah bentuk-bentuk globalisasi yang sedang dialami oleh manusia dalam kehidupan sekarang serta pula contohnya masing-masing. 1. Globalisasi dalam bidang budaya. Contoh,
contohnya belajar online. Dan 5. Globalisasi dalam bidang transportasi. Contohnya alat transportasi semakin canggih. Kesimpulan, jadi globalisasi adalah suatu proses sosial, sejarah atau dunia yang dapat mengikat suatu negara dengan negara lain dengan menyingkir batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, Dan komunikasi. kita berikan aplaus untuk kelompok kedua. Karena waktunya terbatas, jadi satu kesempatan saja. Baik kelompok 1 maupun kelompok 3 untuk menanggapi hasilnya. Silakan kelompok 3 lebih dulu. Ada tanggapan terhadap hasil diskusinya? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Ada? Tidak ada? Jadi sependapat dengan apa yang disampaikan kelompok 2. Kita berikan aplaus sekali lagi. Kelompok 3, silakan. Ayo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok kami kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan 1. Menjelaskan pengertian globalisasi menurut pendapatmu sendiri. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi semakin sulit. Nomor 2. Tulislah faktor-faktor penyebab timbulnya globalisasi dalam kehidupan masyarakat. 1. Ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, misalnya dalam sumber pangan. 2. Transportasi semakin canggih. Nomor 3. Tulislah bentuk-bentuk globalisasi yang sedang dialami oleh manusia dalam kehidupan sekarang, sertakan pula contohnya masing-masing. Globalisasi bidang budaya, contohnya gaya rambut, berpakaian, dan bahasa. Globalisasi bidang komunikasi, contohnya handphone sebagai alat komunikasi dengan orang yang berjauhan. Globalisasi bidang ekonomi, contohnya perdagangan bebas. Globalisasi bidang iptek, contohnya laptop dapat melakukan pembelajaran online. Bidang transportasi, misalnya kereta api, bus, pesawat. Kesimpulan, bentuk-bentuk globalisasi bidang budaya, ekonomi, transportasi, iptek, komunikasi, dan globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian hasil diskusi kami. Oke. Kita berikan aplaus. Yang terakhir, apa pendapat Anda tentang apa yang disampaikan oleh kelompok ini? Ada yang menanggapi kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak ada. Berarti sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu yaitu tentang apa yang kita pelajari. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang kita omong tadi. Ya kan? Nomor 1, kesimpulan Anda tentang ini tidak pakai kelompok lagi, tetapi dari pribadi. Ya. Siapa yang mau, ya silakan. Tentang globalisasi, bentuk-bentuknya, ada beberapa hal penting tadi. Silakan. Ya. Pengertian globalisasi dari kata global yang artinya universal atau bersifat pelingkup seluruh dunia. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses sosial, proses sejarah atau proses ilmiah yang membawa seluruh bangsa dan negara dunia makin terikat satu sama lain
demi mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang baru dan menyingkirkan batas geografi, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Ciri-ciri khas globalisasi: 1. Tidak ada batas. 1. Tidak ada batas ruang dan waktu. 2. Hubungan ketergantungan dalam bidang ekonomi. 3. Penambahan infrastruktural. Faktor penyebab globalisasi: 1. Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi. 2. Kerjasama bilateral dan multilateral. 3. Adanya sistem transportasi dan yang canggih atau tradisional. Bentuk-bentuk globalisasi: 1. Globalisasi dalam bidang budaya. 2. Globalisasi dalam bidang komunikasi. 3. Globalisasi di bidang ekonomi. 4. Globalisasi di bidang riset dan globalisasi di bidang transportasi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan terus. Ada lagi yang lain mungkin terkait tadi tidak disebutkan? Sudah ya? Baik. Baik, yang berikut. Terima kasih untuk Anda semua. Kita berikan aplaus untuk kamu semua. Kita bisa mempresentasikan hasilnya. Kiranya hal yang Anda buat hari ini boleh dipertahankan pada hari-hari mendatang. Dalam arti bisa presentasi, lalu bisa mengungkapkan pendapat antar teman, ya, itu perlu ditingkatkan. Tapi Anda sudah bisa belajar sendiri dan bisa mempelajari. Sebagai tugas buat Anda yaitu nanti Anda buat satu tulisan. Nah, secara kelompok masih dengan ini. Ya, satu tulisan tentang globalisasi. Tulisan hasil yang harus kita pelajari. Setelah itu dikumpulkan. Selamat-selamatnya. Ya. Minggu depan nanti kita akan belajar tentang dampak daripada globalisasi. Ulang, baca kembali buku yang dan akhirnya sekali lagi saya partisipasi untuk kalian. Kiranya kita semua kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan kita semua kembali ke tempat. Kita masih dalam proses berdiri. Semua kita. Silakan ini itu pimpin kita dalam. Dan selamat siang semua.